Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin Bapak dan Ibu para orang tua sekalian yang saya hormati, dan tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW kita, dan begitu juga dengan Bapak Ketua RT yang berhadir pada kesempatan ini. Tentunya juga yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat kita, alim ulama, cerdik pandai, para imam, para guru kita, kori kita juga, dan kemudian terutama senior saya yang baru saja menyampaikan sepatah kata dari percepatan ya pelunasan apa tadi namanya Pak? Ya. Mudah-mudahan tentunya kita yang berhadir pada kesempatan ini, umumnya kita semua, yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama satu persatu, tetapi insya Allah kehadiran kita semua di malam yang ke-18 di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu para orang tuaku sekalian yang saya hormati, menyambut ataupun yang namanya memperingati nuzulul Quran, kalau dikatakan dia menyambut sudahlah tadi malam ya Pak ya. Jadi sekarang kita memperingati nuzulul Quran. Namun sebelum kita lanjutkan mesti ada pantunnya walaupun sedikit. Apa pantunnya Pak Ustadz? Ikan sepat, ikan gabus makin cepat. Tidak perlu saya lanjutkan, udah tahu aja Bapak. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, nuzulul Quran ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini, kita kembali diingatkan dengan satu sejarah yang sangat mulia. Yang sejarah ini adalah sejarah dalam Islam yang tak bisa terlupakan, dan itu adalah sejarah yang terbesar yang terjadi di dalam sejarah Islam itu sendiri. Apa itu namanya? Nuzulul Quran. Apa itu nuzul? Nuzul artinya turunnya Tadi kori kita sudah bacakan juga ayatnya, bahwa pertama sekali Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kapan Bu? Kapan? Malam 17 Ramadan. Maka tak perlu lagi itu yang Ustaz sampaikan. Cuma tinggal lagi bagaimana cara kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW sampaikan, al-jannatu mustaqatu ila arba'ina farin, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama kata beliau, talul Quran, gemar membaca Al-Quran. Lantas apa hubungannya gemar membaca Al-Quran dengan nuzulul Quran? Tandanya kita sudah memperingati turunnya Al-Quran di setiap tahun. Setiap bulan suci Ramadan datang, kita peringati yang namanya nuzul Quran. Tapi apakah setelah nuzul Quran semakin sering dan semakin selalu kita baca itu Al-Quran?
Ini malam keberapa tadi? Udah berapa kali hatam? Hah? Sekali baru. Alhamdulillah. Ada teman Ustaz tanya berapa kali? Udah 20 kali. Hah? Udah 20 kali hatamnya. Rupanya setelah dicek punya cek, cara bacanya beda dengan bacanya ibu. Kalau dia tak bersuara, kalau ibu bersuara, dibolak-balik aja gini. 20 itu sedikit, bolak-balik aja Pak. Bolak-balik aja. Oh, itu bulan. Jadi membaca Al-Quran itu tidak begitu caranya. Kita di bulan suci Ramadan ini bukan mesti berlomba pula berapa kali khatamnya, tapi yang seharusnya kita baca Al-Quran itu, kita pahami dia, kemudian kita renung dia sejenak, lalu kemudian baru kita amal. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, satu ketika Imam Hasan Al-Bisri berjalan-jalan di kota Basrah, tapi bukan Basrah Kabupaten. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Bisri ini ditanya oleh seorang pemuda penduduk kota Basrah itu, "Ya Aba Ishaq," kata beliau, "bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya berdoalah kamu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan." Lah kami ini, kata pemuda tadi Pak, telah lama kami berdoa, telah bertahun-tahun kami berdoa, tapi sampai hari ini doa kami belum dikabulkan oleh Allah. Ini pertanyaan seorang pemuda kepada seorang tokoh imam besar. Lantas apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Doamu tidak dikabulkan disebabkan hatimu sudah mati. Apa yang menjadi penyebab hati manusia itu mati? Salah satunya qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi tidak kamu amalkan, kata Imam Hasan Al-Bisri. Hari ini bukan sedikit guru ngaji, banyak. Bukan sedikit orang yang pandai mengaji, banyak. Bukan sedikit kemudian orang yang hafal dengan Al-Quran, banyak. Cuma hari ini semakin hari justru terkadang lebih sering dengan handphone Android ketimbang Al-Quran. Ya, sejak bangun pagi tadi sampai malam ini, mana lebih lama pegang Android atau pegang Al-Quran? Hah? Bagus ibu-ibu sini Pak, jujur. Salah kalau dipegang Android Pak Ustaz? Gak salah, saya mau tanya mana lebih lama. Memang di handphone Android itu ada juga Al-Quran, dia punya. Jadi yang kita maksud itu tadi, pegang Android tapi yang ibu lihat bukan Al-Quran. Mana lebih lama dengan Al-Quran? Ternyata ibu jawab apa? Apa saja yang ibu lihat di sini? Kalau Sofi Pak masih ada untungnya, yang rugi itu Bapak. Dia yang bayar kan Bapak. Kalau Sofi yang ibu tengok masih ada untungnya. Kalau TikTok yang ibu lihat apa untungnya coba? Begitu nanti masuk ke dalam kubur, Bu, kita ini mau masuk ke dalam kubur, ada yang tak mau masuk? Tidak bisa. Kenapa? Kullu bani Adam min turab. Setiap anak cucu Adam diciptakan dari tanah. Maka kalau nanti berpisah ruh dengan jasad kita, maka mau tidak mau, rela tidak rela, masuk ke dalam kubur. Kubur terbuat dari tanah.
Itu adalah rumah yang terbuat dari tanah. Maka kata tanah, ana baitut turab, aku ini rumah tanah. Ana baituz zulumah, aku ini tempat dan rumah yang paling gelap. Ana baitut tur, aku ini rumahnya ulat-ulat. Kata siapa, Pak? Kata tanah, ngingatin kita semua. Sebelum masuk tanah, kita sudah diingatkan oleh tanah. Sudah diingatkan oleh tanah bahwa tanah ini adalah satu rumah yang akan menjadi tempat tinggal kita ketika nanti sudah berpisah antara ruh dengan jasad kita. Mau tidak mau masuk ke dalam, di dalam itu adalah kondisinya sangat gelap. Sangat apa, Pak? Gelap. Saking gelapnya, udah dimasukkan mayat ke liang lahat, kemudian ditutup lagi dengan kepingan-kepingan papan. Ya Pak ya, sudah ditutup dengan papan rapat-rapat. Ada lagi celah-celahnya sedikit. Apa kata orang yang di dalam kubur tadi itu, yang menyusun papan, tolong ambilkan ranting kayu, ditutupi lagi itu lubang-lubang. Sudah ditutupi rapat-rapat, ditutup lagi dengan daun-daun, ditimbun lagi dengan tanah. Gelap atau terang? Rumah ibu besar, tengah malam, hujan lebat, lampu mati, ibu sendirian. Berani? Lebih gelap lagi di dalam kubur. Maka kata Rasulullah, kalau mau terang kuburnya, kirimkan listrikmu ke sana, Pak. Kalau begitu harus sibuk cari PLN hari ini, Ustaz. Jangan, tidak mampu mereka. Jadi macam mana cara ngirim listriknya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan sampai kurang dari 100 setiap hari. Supaya kenapa? Kuburnya terang. Nanti di yaumil mahsyar ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur, juga akan memancarkan cahaya. Kita keluar berbangkit dari kubur membawa cahaya, Pak. Itu namanya asaris sujud, bekas-bekas sujud. Memancarkan cahaya dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu para hadirin selaku orang tuaku yang saya hormati, karena itu melalui nuzulul Quran, bahwa tadi murid kita sudah bacakan, Al-Quran itu adalah hudan linnas. Hudan linnas, apa arti huda? Huda artinya betul. Linnas, bagi manusia. Berarti kalau Allah sudah katakan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, berarti semua manusia harusnya petunjuknya. Berarti tidak semua manusia yang mau ditunjuk oleh Al-Quran. Tidak semua yang mau diajar oleh Al-Quran. Ada yang kurang ajar. Itu tuh Pak. Kalau tidak semua yang mau diajar, berarti ada yang kurang ajar. Maka sehingga dia tidak jadikan itu Al-Quran sebagai tuntunannya, tidak jadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Na'udzubillah, tidak akan selamat. Kenapa? Allah sudah katakan bahwa Al-Quran ini zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil zalikal kitab, ini adalah kitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Tidak ada yang mesti kita lakukan. Maka dia pantas petunjuk dan pedoman dalam hidup. Kemudian
Kemudian ini adalah petunjuk pedoman bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka manusia yang bertakwa itulah yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya. Lantas bagaimana cara agar kita mampu dan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan tuntunan kita? Tidak ada cara lain melainkan langkah awal dipelajari ilmu Al-Quran. Diapain Bu? Dipelajari ilmu Al-Quran. Saya yakin kalau mama dan bapak di sini tuh udah paham betul lah dengan Al-Quran. Buktinya apa? Dia tak mau kalau imam yang tak bagus suaranya, tak bagus bacaannya, maunya yang bagus. Buktinya saya kemarin ke sini bagus juga. Tadi juga sampai saya di sini bagus. Menunjukkan apa? Kalau imam sholatnya saja bagus, apalagi makmumnya. Balik. Iya kan? Memang iya. Cuma masalahnya kadang-kadang udah sebagus itu, enggak juga semangat, itu yang saya heran. Kemana semangatnya? Macam mati rasa aja orangnya. Tapi orang sana bukan orang sini. Nah, orang sini insya Allah aman dia Pak. Jadi Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, kita pelajari dulu ilmu Al-Quran, kita tanamkan ilmu Al-Quran pada diri kita, begitu juga generasi kita. Ini diset kita. Biasanya kan anak-anak ramai, jadi malam ini dilarang. Oh tidak ya, tidak Pak RW ya. Artinya apa? Kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri kepada anak-anak kita. Artinya kalau dengan anak-anak saja kita mesti tanamkan itu ilmu Al-Quran, apalagi dengan apa Bu? Itu dia. Jangan macam tetangga kami di sana tiap maghrib ribut bawa kayu. Pak yang mengaji. Amaknya nengok TikTok. Anaknya disuruhnya mengaji. Kalau ibu hobi dengan TikTok, bahayanya ada Bu. Sampai di dalam kubur nanti malaikat munkar nakir datang menanyakan, "Marabbuka?" Yang hobi TikTok kamu nanya. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya ya. Kacau. Kalau model itu kacau. Apa yang kita maksud Pak Ustaz? Bahwa hari ini kalau tidak berhati-hati Pak, lalai kita. Orang luar agama lain tidak mungkin memberhentikan kita untuk sholat, tidak mungkin memberhentikan kita untuk ibadah, tidak mungkin kemudian mengurangi waktu kita untuk ibadah. Tapi mereka menciptakan sesuatu yang mampu membuat kita untuk lalai daripada ibadah. Itu yang kita khawatirkan Pak. Jadi jangan kita salahkan zaman sekarang, jangan salahkan teknologi yang canggih hari ini. Tidak ada yang salah. Justru teknologi yang canggih itu luar biasa untuk menambah amal ibadah bagi kita. Tak ada kitab di rumah, tak ada buku di rumah, mau belajar tak ada guru. Asalkan ada paket internet bisa belajar. Luar biasa. Mau disalahkan juga? Bukan. Orangnya yang salah. Ya Bu ya? Orangnya yang salah. Mana salah orangnya Ustaz? Pertama, karena sayangnya orang tua dengan anak. Ketika anak menangis minta gadget, orang tua mengadakan. Kalau anak kita minta HP, Bapak kasih kan? Iyalah. Karena apa? Bapak sayang kan? Sayangnya kita itu kemudian kita kasih HP. Menurut kita sayang, hakikatnya melayang. Sehingga kalau bapak ibu panggil itu anak-anak sekali tak dengar. Nah, enggak juga. Nah, enggak juga. Woi, sengaja Pak Ustaz, sengaja. Ada yang 5 bat matanya Pak. Biasa tuh. Apalagi tadi
ya Pak? Nah ya itu luar biasa tuh. Jadi kalau mengantuk tuh enggak apa-apa. Itu tandanya hatinya senang. Berarti ke masjid itu membuat ketenangan jiwa. Buktinya mau tertidur. Kalau jiwanya tidak tenang, kira-kira gimana? Enggak mau tidur, begadang terus. Begadang jangan begadang. Kan tak mungkin kita lanjutkan pula, kita usul. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, apa maksudnya? Bahwa jangan sampai kita lalai kemudian hanya gara-gara keadaan situasi hari ini. Kenapa? Hari ini membuat kita sudah semakin dekat dengan kematian. Semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Suatu ketika Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Wahai muridku, menurut kalian siapa yang paling dekat dengan kita? Pada saat itu murid-murid menjawab, wahai guru, yang paling dekat itu tentu ayah dan ibu kami. Yang satu bilang, wahai guru, yang paling dekat itu adalah tetangga kami. Wahai guru, yang paling dekat itu adalah guru. Kata Imam Al-Ghazali, semua pendapat kalian itu benar, tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Itu rupa yang paling dekat, Pak. Kalau dikatakan yang paling dekat orang tua, dulu kita serumah dengan orang tua kita. Sekarang sudah berpisah kan? Makin lama makin jauh. Awalnya ditinggalkan orang tua di kampung, kita merantau. Ya dah, makin lama lagi makin jauh. Kita masih di dunia, dia itu tuh. Memang itu kenyataannya. Jadi bukan itu yang paling dekat. Apakah lagi dengan tetangga, dengan yang lain? Justru yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dan sebab itu jangan sampai kita lalaikan. Lantas sebelum kita mati, apa yang mesti kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di hari kiamat akan datang. Datang kemana dia Pak? Syafi'an li ashabi. Bacaan kita itu akan datang membawa pertolongan bagi yang membacanya. Bu, di hari kiamat kira-kira ada pertolongan? Hah? Ada yang mampu menolong? Tidak paham juga ibu. Bu, sayang dengan anak? Sayang. Bapak sayang dengan ibu? Sedikit jawabnya Bu. Kasihan tadi deh ibu. Sesayang-sayangnya kita dengan keluarga kita hari ini, tak mampu kita menolong mereka nanti ketika hari kiamat itu sudah datang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Pada hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, mereka akan lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, lari daripada anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Karena hari itu kita semua sibuk dengan urusan masing-masing. Itu di hari kiamat. Tak ada pertolongan Pak. Tak ada naungan kecuali hanya pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata kata Rasulullah, bacaan daripada Al-Quran itu mampu memberikan syafaat, mampu memberikan pertolongan kepada kita yang di hari itu tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, ini motivasi kepada kita, bagaimana kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan mungkin semua kita, baik yang ikut sholat tarawih maupun yang tidak sholat tarawih, baik yang puasa tadi siang maupun yang tidak berpuasa, maunya masuk. Kira-kira betul tak Pak RW? Mau ikut dia tarawih, mau tidak ikut dia, mau puasa dia tadi, mau tidak. Maunya dia kalau ditanya mau masuk neraka apa surga, jawabannya. Ibu mau masuk mana Bu? Mau masuk surga Bu? Mau masuk surga Bu? Semangat, ragu-ragu. Mau masuk surga Bu? Mati Bu dulu. Tidak ada pula orang yang hidup langsung ke surga. Jadi Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita jadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dalam hidup kita. Insya Allah kita menuju kampung akhirat, tentunya selamat dunia sampai ke akhirat nantinya. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, insya Allah kita juga akan mendapatkan pertolongan dari bacaan-bacaan yang kita baca. Sebab itu kalau ingin banyak yang menolong, maka banyaklah membaca Al-Quran. Manfaatkan di sisa-sisa umur kita ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita buang sia-sia. Andai ada di antara kita yang belum mampu untuk membaca Al-Quran ini, tak ada salahnya kalau kita hari ini belajar kembali. Supaya mengapa? Tidak termasuk kita pada kelompok hamba-hamba yang akan dibukakan oleh Allah pada hari kiamat. Emang ada manusia yang dibutakan di hari kiamat? Ada. Siapa dia? Yang tidak menggunakan matanya untuk membaca Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ila akhir ayat. Kata Allah, siapa yang berpaling dari mengingatku, nanti pada hari kiamat kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Seraya berkata, siapa yang berkata? Orang-orang yang buta. Yang buta itu berkata kepada Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Padahal dulu kami mampu melihat sewaktu di dunia. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah wahai hambaku, dulunya Al-Quran kami turunkan, tapi Al-Quran itu engkau lupakan. Seperti itulah engkau hari ini dilupakan. Luar biasa Pak. Ancaman bagi orang-orang yang tidak menggunakan matanya untuk membaca Al-Quran, di hari kiamat nanti akan dilupakan oleh Allah. Ma'udzubillah. Sebab itu Bapak dan Ibu, masih ada sisa umur kita. Mari kembali terbuka kita semua untuk bagaimana terus berinteraksi dengan Al-Quran ini. Terus kita baca Al-Quran. Maka mudah-mudahan insya Allah jadilah kita manusia-manusia yang Qurani. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya bercerita tentang nuzulul Quran banyak hikmah yang akan kita ambil dari sana. Cuma karena momennya di Ramadan, ya tetap seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan. Apabila sudah ada yang mengganti posisi duduknya 3 kali berturut-turut, itu tandanya tausiah tidak bisa dilanjutkan Pak. Andai pun dilanjutkan, itu tidak akan nyambung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya ada manfaatnya, dan tentunya mudah-mudahan terutama anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang Qur'ani tentunya insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak, para orang tuaku sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.